Halo semuanya, selamat datang lagi di YouTube channel aku. Jadi perkenalkan, aku adalah Regina. Aku adalah orang di balik akun Gina Tarot Reader dan aku membuat video ini karena memang panggilan hatiku untuk menyampaikan beberapa hal terkait soal tarot dan yang paling penting adalah bagaimana sih respon kita untuk menanggapi tarot itu, bacaan tarot itu seharusnya kayak gimana ya. Dan ini aku akan membagikan pandanganku sebagai seorang tarot reader ya, teman-teman. Yang pertama, tarot itu apa sih? Jadi tarot itu adalah kartu ya, teman-teman, yang memang bergambar dan memang di situ itu sudah menggambarkan gambaran atau ilustrasi soal kondisi manusia atau kondisi sesuatu ya. Jadi memang bagiku pribadi kartu tarot itu digunakan untuk membantu kita membaca kondisi alam bawah sadar kita atau membaca potensi energi atau energi-energi yang memang terkait sama kita. Ya, tapi bagiku pribadi sebagai seorang tarot reader ada beberapa hal yang memang bisa kita baca, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa ya. Ini teman-teman aku sembari ngipas ya karena aku ngerasa gerah banget. Jadi gini, apa sih hal-hal yang bisa dibaca dan apa hal-hal yang tidak boleh menurutku pribadi ya, ya. Jadi sebagai seorang tarot reader pun aku merasa kita tuh harus memiliki batasan ya. Ada beberapa hal yang memang boleh dibaca dan ada beberapa hal yang menurutku itu harus ada batasan, karena itu adalah ruang ketetapan bagi Tuhan, ya. Contohnya seperti kaitannya dengan takdir besar seperti kelahiran, kematian, soal jodoh, itu adalah hal-hal dan juga pertanyaan-pertanyaan yang biasanya itu selama ini aku hindari, ya, karena menurutku itu udah di luar dari eh, kekuasaanku lah gitu. Tapi biasanya yang aku lakukan itu pada saat reading adalah lebih ke membaca potensi energi. Seperti energi kamu seperti apa, kamu harusnya tuh melakukan apa, yang baiknya tuh kamu tuh saat ini apa sih hal-hal yang perlu kamu lepaskan atau hal-hal yang mungkin akan datang ke hidup kamu yang perlu kamu pertimbangkan. Jadi lebih kegunaannya tuh untuk self development atau membereskan luka atau trauma di alam bawah sadarnya kamu. Itu adalah eh, cara aku menggunakan kartu tarot ya, tapi kembali lagi setiap orang itu berbeda. Nah, eee, tarot itu sendiri sebetulnya adalah, kartu yang untuk saat ini tuh banyak, digunakan sebagai media untuk psikologi ya, karena yang tadi aku bilang ini bisa, bisa membantu menggambarkan, kondisi alam bawah sadar seseorang, yang mana manusia itu memiliki 2 pikiran teman-teman, ada yang pikiran sadar, pada saat kita sekarang lagi berkomunikasi kayak gini, ini kan dalam kondisi pikiran sadar ya, tapi ada juga pikiran bawah sadar yang mana ini yang jauh lebih powerful dibandingkan pikiran sadar. Karena pikiran bawah sadar itu adalah pikiran kita yang sangat real, yang sangat jujur, yang sangat nyata, yang kadang-kadang tuh kita nggak kepengen untuk memiliki itu, tapi itu tuh ada di kita gitu. Jadi itulah gunanya kartu tarot yang aku gunakan ya teman-teman. Dan aku akan coba jelaskan juga bagaimana cara kerjanya dan kembali lagi bagaimana respon kalian itu baiknya dalam menerima hasil bacaan tarot. Nah, bagaimana sih cara kerjanya ya? Jadi kartu tarot itu memang kartu yang memang dia tuh memiliki beberapa ilustrasi ya teman-teman untuk menggambarkan kondisi seseorang atau sesuatu. Jadi mulai dari warnanya, mulai dari bentuknya. Nah, bagaimana hasil tarot itu tergantung dari interpretasi masing-masing setiap pembacanya. Ya, jadi antara pembaca yang satu dengan yang lain itu sudah pasti berbeda. Nah, di sini eh kenapa sih kok bisa kebaca di kartu gitu loh. Jadi aku akan coba jelaskan juga teori secara energinya ya teman-teman. Jadi di alam semesta ini ada yang namanya energi. Segala sesuatu itu adalah energi dan yang namanya energi itu adalah sesuatu yang real. Kamu mau percaya mau tidak, memang energi itu ada. Itu adalah komponen penyusun alam semesta ini. Alam semesta ini itu adalah energi dan segala sesuatunya adalah energi. Nah, jadi apa yang ada di alam bawah sadar kamu itu kan energi ya. Itu bisa ditarik bisa disimbolkan dengan kartu-kartu yang keluar. Nah, yang mana untuk membaca kartu itu dibutuhkan interpretasi dari pembacanya. Buat aku pribadi, karena aku memang memiliki bakat dalam hal ini, jadi aku tuh bukan orang yang niatan awalnya itu kursus atau belajar untuk mencoba untuk mendalami tarot secara secara khusus, tapi memang karena aku memiliki kepekaan intuisi dan juga batin, jadi aku memang menggunakan jalan ini sebagai media untuk membantu orang-orang ya teman-teman. Nah di sini juga aku mau sampaikan beberapa hal yang mau aku kasih tahu ke teman-teman yang penting ya karena aku ngerasa yang nama sorry. Nah di sini ada beberapa hal yang mau aku sampaikan ke teman-teman terkait soal bacaan tarot ya. Yang pertama,
Yang namanya hasil tarot itu adalah kita membaca potensi energi. Artinya apa sih potensi energi? Energi itu masih sangat bisa untuk berubah. Karena ibarat itu seperti kita membaca atau mendengarkan ramalan cuaca ya teman-teman, itu semua adalah potensi. Itu tidak mutlak ya. Dan aku selalu sampaikan ke setiap klienku, ke setiap readinganku, aku selalu bilang di awal bahwa yang namanya reading tarot itu membaca potensi energi. Jadi masih sangat bisa untuk berubah. Terlebih, manusia itu diberikan free will oleh Tuhan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri ya. Jadi manusia itu bukan benda mati, manusia itu dinamis, jadi energi kamu pun masih sangat bisa untuk berubah. Jadi apa yang disampaikan oleh seorang tarot reader, jangan menelannya tuh mutlak 100%, oh pasti akan begini. Karena apa? Karena yang tadi aku bilang, ini semua tuh tergantung dari kamunya juga. Bagaimana kamu menanggapi, bagaimana kamu bertindak, bagaimana kamu berperilaku setelah kamu mendengarkan hasil reading ini, itu yang menentukan jalan hidup kamu. Pertama itu. Dan yang kedua adalah selalu aku sampaikan kepada setiap orang ya, untuk teman-temanku terutama ya yang lagi nonton video ini, selalu siapkan ruang untuk kesalahan. Karena apa teman-teman? Karena segala sesuatunya itu karena yang membaca adalah manusia, ya aku pun adalah manusia biasa yang masih sangat bisa untuk melakukan kesalahan. Jadi ada peluang untuk bias ya. Jadi dan hasil kartu itu, hasil bacaan tarot itu antara satu tarot reader dan tarot reader yang lain itu bisa berbeda karena apa? Karena interpretasi setiap orang itu berbeda, yang mana dipengaruhi oleh bakatnya masing-masing, oleh gaya komunikasi masing-masing, dipengaruhi oleh pengalaman, oleh ilmu, oleh pendidikan latar belakang. Tiap orang itu berbeda ya, tiap tarot reader itu berbeda, itu sebabnya hasil bacaan juga bisa berbeda ya. Lalu, yang ketiga yang perlu aku sampaikan, untuk teman-teman adalah tolong hati-hati. Kenapa? Karena aku merasa tidak semua tarot reader itu ketika terjun menjadi seorang tarot reader itu niatannya memang baik. Sorry to say, banyak orang yang berpura-pura juga bisa seolah-olah membaca tarot atau mungkin betulan bisa, tapi niatannya itu kurang baik. Jadi aku merasa tolong hati-hati ya teman-teman, karena apalagi dunia seperti ini, dunia energi atau dunia tarot itu kan adalah sesuatu yang kita nggak bisa buktikan secara nyata, secara ilmiah gitu loh. Jadi ruang untuk bias, ruang untuk ini tuh diakalin oleh oknum-oknum tertentu itu sangat bisa. Jadi kenapa aku bilang kayak gini teman-teman? Karena rupanya tidak semua orang itu memang bakat. Aku harus bilang, eh, aku waktu itu kaget waktu aku tahu loh, ternyata tarot itu nggak semua orang tuh beneran bisa ya. Ada yang nipu, ada yang memang niat nyari uangnya tuh di situ. Jadi bukan karena panggilan hatinya. Ya, ini makanya aku bilang ke teman-teman hati-hati dan terutama kalau teman-teman mendengarkan general reading atau reading yang bacaan umum yang sering beredar di YouTube, di Instagram atau di TikTok, aku selalu ingatkan teman-teman bahwa namanya general reading itu adalah tarikan energi dari begitu banyak orang. Jadi mungkin bukan hanya energimu saja. Jadi tolong maklum kalau misalnya nggak selalu 100% resonate dengan kamu atau tidak selalu 100% sesuai dengan kamu. Karena itu semua kan campuran energi dari banyak orang. Nah, kalau kamu mau readingnya lebih privat buat kamu, kamu harus menghubungi secara personal si tarot readernya gitu. Itu yang bisa aku sampaikan. Lalu untuk pertanyaan apakah tarot itu meramal, apakah tarot itu mendahului Tuhan, bagiku pribadi, karena aku memiliki gift ini tuh eh, tiba-tiba ya, maksudnya aku nggak nyari, aku nggak berusaha, aku nggak kursus, tapi aku merasa memang ini adalah bakat atau karunia yang memang Tuhan berikan ke aku karena aku memiliki kepekaan batin, terutama akan suara, suara batin dan suara-suara lainnya. Jadi aku menggunakan apa yang aku bisa ini untuk membantu orang. Dan aku tidak berusaha untuk mendahului Tuhan dalam artian seperti membacakan nanti kamu pasti begini ya. Nanti kamu nikahnya sama si ini. No, karena bagi aku akan selalu ada batasan ya teman-teman. Batasan dalam artian ada beberapa hal yang bisa kita baca, ada beberapa hal yang tidak bisa. Contohnya, ada beberapa hal yang aku sendiri pun tidak mau jawab pertanyaan dari klienku, terutama kalau hal-hal itu tuh terkait dengan takdir. Seperti kelahiran, kematian, jodoh, itu adalah sesuatu yang menurutku ruang bagi Tuhan. Ya, jadi aku tidak mau membaca sejauh itu, tapi biasanya kalau aku menerima hasil pertanyaan dari klienku adalah, "Kak, aku harus gimana nih, apa yang harus aku pertimbangkan?
apa yang harus aku lepaskan, terus aku harus melakukan apa, terus kayak aku melihat atau men-screening energinya dia, apa yang ada di pikirannya harus dibenahi, dan juga apa yang ada di alam bawah sadarnya masih harus dibereskan, juga luka dan trauma yang harus disembuhkan. Nah, itu aku gunakan sebagai media atau alat bantu untuk mendeteksi itu semua, tapi bukan untuk membacakan masa depannya dia nanti pasti akan gini 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 gini. No, ya. Apalagi kalau kaitannya dengan yang tadi aku sebutkan dengan takdir yang besar, kelahiran, kematian, dan juga soal jodoh, ya. Itu adalah hal-hal yang sangat aku hindari dalam pertanyaan eh, tarot yang aku terima gitu. Jadi ya kesimpulan dari aku, eh, pesannya adalah tetap hati-hati ya teman-teman, dan tetap bijaksana dalam menerima hasil reading atau menerima hasil tarot dari siapapun, bukan hanya dari aku tapi juga dari tarot reader lain. Karena kita adalah manusia biasa yang masih bisa untuk salah, dan segala sesuatunya masih sangat dinamis ya, karena manusia bukan benda mati. Tapi jangan juga kamu langsung mendiskreditkan orang, wah kamu pasti nipu, kamu pasti bohong, kamu pasti begini begini begini. Tidak, tolong jangan begitu juga, karena menurutku memang ada beberapa orang, sebagian orang termasuk aku, yang memang memiliki karunia khusus atau gift khusus, kepekaan lebih, terutama soal batin atau soal penglihatan atau soal pendengaran, yang mana memang aku meyakini Tuhan memberikan karunia itu atau gift itu ke orang-orang memang untuk digunakan untuk kebaikan lagi, untuk membantu makhluk yang lainnya gitu. Jadi bagiku pribadi, aku menggunakan kartu tarot ini dan mengambil jalan ini memang untuk memenuhi panggilan jiwaku, untuk membantu orang, dan juga uh, untuk bisa uh, memanfaatkan kemampuan yang memang Tuhan berikan. Karena aku percaya Tuhan itu pasti menitipkan sesuatu atau memberikan sesuatu, kan pasti ada tujuannya ya teman-teman. Jadi itu adalah tujuan dari aku membuat video ini. Semoga teman-teman bisa lebih berhati-hati dan juga lebih bijaksana dalam menerima hasil reading tarot. Semoga bermanfaat, semoga video ini bisa membantu teman-teman. Dan terima kasih sudah mendengarkan.